سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah pada kita yang tiada terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka dari itu kewajiban kita adalah senantiasa berbahagia dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hati, dengan lisan maupun dengan perbuatan kita. Mari kita cerminkan rasa syukur pada semua aspeknya. Kemudian yang berikutnya, saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berupaya untuk meraih predikat takwa. Kita berusaha untuk menuju ke arah kemuliaan yang disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan rupa atau sebutan duniawi yang akan dimuliakan oleh Allah. Hanya kadar takwa yang akan menentukan kemuliaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka mari kita berlomba, kita fastabiqul khairat, meraih predikat orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita. Allah memberikan tunjuknya kepada kita menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan khutbah sebagai kelengkapan perangkat nasihat, yaitu dengan tema atau judul memupuk optimisme di tengah pandemi. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, tiada terasa 1 tahun sudah berlangsung pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang belum berakhir. Maka kita banyak mengalami peristiwa-peristiwa. Ada yang rencananya gagal, ada yang rencananya tertunda, ada sesuatu yang di luar perkiraan kita. Maka saudara sekalian, mari kita berusaha untuk melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang secara prinsipial, yang secara ukhrawi, yang secara spiritual mungkin tidak sesuai. Di antaranya apa? Yaitu kita putus asa dan suudzon, serta kita tidak optimis menghadapi masa depan. Kita harus membalikan bahwa kita harus senantiasa optimis. Kita harus senantiasa berharap akan masa depan yang lebih baik, karena semua apa yang terjadi tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan dalam surat Yusuf ayat 87 agar kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Al-Quran surat Yusuf ayat 87. Maka sebaliknya, mari kita lawan putus asa ini dengan optimisme, yaitu dengan menghadapi setiap keadaan dengan penuh harapan. Langit tak selamanya mendung, situasi tak selamanya panas. Demikian pula kehidupan, tidak selamanya kita akan mengalami tangis, duka, dan nestapa. Ada kalanya langit nanti akan tampak cerah seperti sekarang ini.
kemudian musim akan berganti, keadaan juga akan berubah, dan semua insya Allah mudah-mudahan berakhir dengan keadaan kebahagiaan. Maka secara psikologis, optimisme akan mengajarkan kepada kita keyakinan untuk mencapai hasil yang lebih baik, pantang menyerah, berpikir optimis dalam menghadapi kesulitan dan permasalahan. Bersikap optimis berarti kita ini menjauhkan diri dari stres, menjauhkan diri dari fobia, depresi, serta penyakit-penyakit rohani yang menghantui kita. Ia tidak akan mudah kagetan dengan situasi yang menimpanya. Maka orang yang optimis akan lebih mudah berdamai dengan keadaan, percaya diri, berpikir positif, serta penuh kesadaran diri dan tangguh menghadapi masalah. Umat Islam yang optimis akan semangat berjuang dan menjadikan ibadah dan doanya sebagai senjata ampuh untuk meraih hidup yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, optimis bisa disebut dengan roja atau harapan, yaitu perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Roja termasuk akhlakul karimah yang sangat bermanfaat dalam rangka mempertebal iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendatangkan rahmat-Nya. Roja merupakan sifat mental optimis dalam menghadapi karunia dan nikmat Allah yang disediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa roja ialah keinginan hati untuk menunggu apa yang disukainya. Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan bahwa orang-orang yang mengerti telah bersepakat bahwa roja tidak akan sah kecuali jika dibarengi dengan amalan. Oleh karena itulah, tidaklah seorang dianggap berharap apabila dia tidak beramal. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, dengan demikian roja kepada Allah akan tercapai dengan beberapa hal. Yang pertama, senantiasa menyaksikan karunia-Nya, kenikmatannya, dan kebaikan-kebaikannya terhadap hambanya. Kemudian yang kedua, jujur dalam mengharap pahala dan kenikmatan dari sisi Allah. Kemudian yang ketiga, membentengi diri dengan amal soleh dan bergegas menuju kepada kebaikan. Sedangkan menurut Al-Ghazali, roja atau optimis itu bisa diraih dengan dua hal, yaitu dengan iktibar atau pelajaran dari setiap kejadian yang berpedoman pada Al-Quran yang dapat membangun optimisme. Salah satu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ajaran Islam banyak cara untuk kita optimis dalam menjalani kehidupannya, khususnya di tengah pandemi seperti yang sekarang kita rasakan ini. Dalam surat Al-Insyirah, Allah memberikan solusi kepada kita terhindar dari sikap putus asa dan serta memiliki sifat optimis dalam menata kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melampangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetapkanlah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan optimisme ini, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi mengungkapkan bahwa surat Al-Insyirah
berisikan 4 maksud. Yang pertama, menguraikan segala kenikmatan yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, janji Allah untuk menghilangkan kesulitan dan cobaan yang dihadapi oleh beliau. Kemudian yang ketiga, diperintahkan kepada beliau agar tetap tekun dan terus-menerus beramal soleh. Kemudian yang keempat, pasrah diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadapkan segala harapan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Profesor Quraisy Shihab menyampaikan bahwa surat Al-Insyirah menegaskan bahwa setelah segala daya dan upaya dilakukan, barulah kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperlukan. Di sisi lain, usaha saja tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan doa dan harapan atau optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua hal tersebut menjadi hiasan dalam kehidupan setiap muslim, karena betapapun kuatnya potensi manusia tetaplah terbatas. Hanya harapan tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadikan ia bertahan menghadapi hempasan ombak kehidupan yang terkadang tak mengenal kasih. Demikian surat Al-Insyirah ini memulai ayat-ayatnya dengan menggambarkan anugerah ketenangan jiwa yang telah diperoleh Nabi Muhammad, serta diakhiri dengan petunjuk yang dapat menghantarkan seseorang guna memperoleh ketenangan itu, terutama di tengah badai pandemi ini. Demikianlah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, khutbah yang singkat ini semoga bermanfaat bagi kami dan umumnya kepada jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.